Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabitu billahi wa rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga kita dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Bangun Ruang. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Saskia Putri Aulia dan di samping kiri saya bernama Suprapti. Langsung saja kita masuk pada materi kita yaitu yang berjudul Bangun Ruang. Saya pemateri pertama yaitu saya ingin menjelaskan pengertian bangun ruang. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang memiliki volume atau isi dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Beberapa ciri bangun ruang yaitu yang pertama memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dua memiliki volume, tiga memiliki luas permukaan, empat memiliki sisi untuk membatasi, lima memiliki titik sudut, dan yang keenam memiliki tepi atau rusuk. B. Bangun ruang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, limas, dan prisma, sedangkan bangun ruang lengkung terdiri dari bola, kerucuk, dan tabung. Pengertian kubus dalam geometri, kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur, sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal pertama yaitu kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm, hitunglah volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus adalah 10 cm dan kita akan menghitung volumenya. Rumus volume yaitu V sama dengan S pangkat 3. V 10 cm adalah panjang sisi, 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi nilai kubus tersebut adalah 1000 cm pangkat 3. Baik, saya akan lanjut ke contoh soal 2 masih tentang kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus sama dengan 5 cm dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Rumus L sama dengan 6S pangkat 2. Penyelesaian 6X buka kurung 5 kurung pangkat 2 sama dengan 6X masih ini kan ada 5 pangkat 2. Kita kalikan 5 dikali 5 sama dengan 25. Stopit. Apa tuh? Yang berapa ya? Langsung saja kita masuk ke contoh 2 masih tentang kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus 5 cm. Hitunglah luas
persamaan kubus tersebut. Rumus L sama dengan 6S pangkat 2. Penyelesaian 6 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 6-nya masih di sini kan terlihat 5 pangkat 2. Kita kalikan dulu, 5 dikali 5 sama dengan 25. Seterusnya kita udah menghasilkan dan kita kalikan 6 dikali 25 sama dengan 150. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm. Lanjut saja kita masuk pada materi kedua, yaitu B. Pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda hanya dengan kubus di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Sifat balok. Sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. AB, CD, EF, dan AC sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABCE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Langsung saja kita masuk pada contoh soal balok. Contoh soal balok. Panjang sama dengan 10 cm, luas sama dengan 4 cm, dan tingginya 3 cm. Rumus P kali P kali L kali P. Penyelesaian 10 dikali 4 dikali 3. Di mana dapatnya 10 dikali 4 dikali 3 ialah dari soal. Dan kita kalikan 10 dikali 4 sama dengan 40 dan turunkan 3. 10 kali 4 sama dengan 40, dan 40 dikali 3 sama dengan 120 cm. Luas permukaan. Rumus luas permukaan ialah 2S dikali P kali L ditambah P kali P ditambah L dikali T. 2X 10 dikali 4 ditambah 10 kali 3 ditambah 4 kali 3. 2X dimana bisa menghasilkan 40, 30, 12, yaitu kita kalikan 10 dikali 4 sama dengan 40, terus 10 dikali 3 sama dengan 30, terus 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, terus kita jumlahkan 40 ditambah 30 ditambah 12 ialah 82. Yang ditanya ialah berapa atau hitunglah luas permukaan balok tersebut. Kita hitung, kita jumlahkan. 82 ini 2X dikali 82 ialah 164 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 164 cm pangkat 2. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang limas dan prisma, di mana di sini akan menjelaskan dulu pertama, yaitu materi limas. Yang pertama, pengertian limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N atau dapat
berubah segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segi 3 yang berpotongan di satu titik puncak. Di sini ada beberapa sifat limas atau ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. 1. Memiliki 5 sisi, yakni 1 sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya memiliki keseluruhan berbentuk segi 3 dan merupakan sisi tegak. 2. Memiliki 8 buah rusuk. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal limas. Yang pertama, sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Tinggi limas dari puncak ke tengah alas adalah 8 cm. Maka hitunglah volume limas tersebut. Penyelesaian. Rumus volume limas. V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sekarang kita hitung luas alas, di mana L atau luas alas kali S sama dengan atau 6 kali 6, di mana S kali S itu digantikan dengan 6 karena 6 bunyi soalnya. Jadi kita tulis di bawah 6 kali 6 sama dengan 36 cm kubik. Terus kita turunkan V itu volume. V sama dengan 1/3 kali 36 kali 8, di mana 6 kali 6 hasilnya 36. Berarti dari itu kita turun 36 kali 8. 8 dari mana? Dari puncak ke tengah alas adalah 8, makanya kita turun 8. V sama dengan 1/3 kali 288. Dari mana hasil 288? Yaitu dari 36 kali 8, hasilnya 288. 288 bagi 3, hasilnya 96 cm kubik. Jadi volume limas adalah 96 cm. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal prisma. Yang pertama, sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan panjang sisi 2 cm dan tingginya 4 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 10 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga ini? Penyelesaian. Rumus prisma P sama dengan dalam kurung 1/2 kali A kali T dalam tutup kurung kali T. Di mana di sini ada caranya, kita turun V sama dengan 1/2 kali 2 kali 4 kali 10. Semua ini dari mana? Dari soal 2 kita turunkan. Di sini ada soal 2 cm, kita turun dikali 4 dari mana? Dari tingginya 4 cm. Dan 10-nya dari mana? Dari tinggi prisma tersebut adalah 10, kita turun 10. V sama dengan 8 kali 10 bagi 2. 8 dari mana? 2 kali 4 sama dengan 8 dikali 10. 10-nya turun dibagi 2. 2 dari mana? Dari ini, dari 1/2. Sekarang V sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80. 2-nya turun dibagi, berarti V sama dengan 80 bagi 2 sama dengan 40 cm kubik. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.